Baik, perkenalkan nama saya Irfan Sapuranggata, NIM 2907612. Di sini saya akan uh, merangkum atau membahas secara singkat mengenai jurnal pendekatan statistik untuk pemrosesan data kegagalan transformator daya. Jadi di sini terdapat penulis Roger Jongen, Peter Morshuis, dan Johan Smit dari Universitas Teknologi Belanda. Jadi si penulis menulis di dalam jurnalnya sebagai pengantar atau pendahuluan bahwa transformator daya dapat dianggap sebagai salah satu yang paling penting dalam jaringan listrik. Ini melibatkan bahwa transformator memiliki banyak perhatian oleh aset manajer setiap utilitas listrik untuk mendapatkan kesan kondisi total populasi transformator utilitas mengembangkan siklus hidup program manajemen transformator. Manajemen dari populasi transformator dapat diselami dengan 3 langkah. Jadi menurut penulis, yang pertama penilaian risiko populasi transformator dalam pelayanan, transformasi yang kritis, koneksi penting. Yang kedua, penilaian kondisi individu transformator, misalnya inspeksi visual, diagnostik, pengukuran, dan pemantauan. Dan yang ketiga, keputusan siklus hidup tentang masa depan transformator. Apakah pensiun, perbaikan, penggantian, atau relokasi yang diperlukan. Kemudian populasi power transformer dalam pelayanan. Dari analisis yang dilakukan, populasi transformator daya dengan rating daya mulai dari 14 MVA sampai 175 MVA. Kemudian pada tahun 1950 hingga sekarang rating pelayanan kehidupan pelayanan populasi ini sangat berbeda dari tahun pemasangan yang pertama kali 1950 hingga sekarang. Lalu jumlah trafo daya yang terpasang dengan tahun pemasangan ditunjuk pada gambar. Dapat dilihat bahwa sebagian besar populasi trafo dipasang antara tahun 1955 sampai 1980. Jadi usia rata-rata dari jumlah penduduk adalah 29 tahun. Total populasi trafo. Ada 500 trafo dalam pelayanan. Yaitu transformator grup 1 level tegangan 150 atau 50/10, 150/50, 150/20, 150/10, 110/20, dan 110/10 kV. Kemudian ada juga trafo kelompok 2 dengan tegangan 50/10 dan 50/6 kV. Ini menunjukkan bahwa kegagalan dapat dibagi ke dalam komponen yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membuat kelompok komponen. Menurut Sigre,
Saya sudah sempat membaca juga kegagalan dan usia transformator yang masih beroperasi digunakan sebagai input. Kemudian harapan kegagalan berdasarkan analisis. Analisis yang berbeda seperti yang dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk melakukan prediksi kegagalan. Fungsi tingkat kegagalan bersama-sama dengan populasi dalam pelayanan digunakan untuk memperkirakan perkembangan kegagalan di masa depan. Jadi harapan kegagalan berdasarkan analisis supaya populasi dalam pelayanan yang digunakan untuk mempersiapkan perkembangan di masa depan. Kemudian kesimpulan berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kegagalan pada populasi transformator daya adalah akibat dari penuaan dan jumlah kegagalan yang diharapkan stabil dan sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan trafo cadangan yang terbukti berhasil di masa lalu dapat dilanjutkan dalam waktu dekat, misalnya 10 tahun tanpa mengurangi keadaan sistem. Dan inti dari penulisan jurnal ini adalah penggantian trafo mahal membutuhkan biaya yang besar, terutama jika penggantian dilakukan sebelum akhir masa pakai. Dan menurut penulis, melalui analisis kegagalan statis, proses penuaan yang terkait dengan usia transformator dapat ditunjukkan sebagai masukan untuk analisis populasi transformator daya dengan peringkat yang berbeda dan manufaktur yang berbeda yang digunakan. Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa bagaimana komponen-komponen tersebut dalam masa keausannya dan apa yang dapat diharapkan untuk masa depan mengenai kegagalan meskipun populasi transformator daya tidak seragam. Analisis statik dapat memberikan informasi berharga untuk membantu manajer aset dalam proses keputusan. Demikian penjelasan ringkas saya mengenai jurnal pendekatan statistik untuk pemrosesan data kegagalan transformator daya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.